Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena hari ini masih Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing untuk dapat beribadah bersama-sama. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Mari kita memulaikan ibadah kita dan mari mengambil waktu teduh untuk bersyukur secara pribadi atas kasih dan anugerah Tuhan yang Dia berikan bagi kita masing-masing. Mari bersyukur kepada Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan saja sumber ketenangan, sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Dia perlindungan kita, Dia keselamatan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita kiranya membuat kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Karena sungguh indah bersama dengan Tuhan. Mau kita katakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Keselamatan
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu karena rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu karena rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sudah menolong kami, menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Kiranya Engkau Allah melayakkan kami semua saat ini untuk dapat beribadah kepadamu, dan Engkau Allah yang mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, agar supaya kami kudus dan layak untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang ibadah kami, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Hanya di dalam Tuhan saja ada damai dan sentosa yang senantiasa mengalir laksana sungai di dalam kehidupan kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 84, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Allah janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Dalam tangan Tuhan ku dilindungkan, musuh dijauhkan, takut kehilangan. Sibuk dan keberatan tak mengganggulah, karena ku terlindung dalam tangannya. Allah janjinya teguh, berkatnya berlimpah, damainya penuh. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-62. Kita baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan membacakannya dan silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk memperhatikan pembacaan firman Tuhan saat ini. Dengan perikop, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang,
sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang terus menyertai kita, Dia adalah Allah gunung batu kita, keselamatan kita. Karena itu hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Dan kita percaya kasih-Nya tidak akan bergoyang, tidak akan berubah, tetap untuk selama-lamanya. Mari dengan sukacita kita mau menyatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan kembali, hanya dekat Allah saja. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita mau mengatakan bersama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tak akan beranjak dari kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Kembali, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Nya yang akan membentuk kita menjadi bejana
untuk kemuliaan Tuhan. Sebab Dia Allah, sumber kekuatan, ketenangan, dan keselamatan kita. Kiranya dari firman-Nya kita dapat melakukan setiap hal seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita dapat mengiring Tuhan seumur hidup kita sesuai dengan rencana-Nya Tuhan bagi kita. Kekuatan
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupan kami, sudah memimpin dan melihara kami sepanjang sepekan yang kami boleh lewati. Kami boleh ada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sangat bersyukur. Dan hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami akan merenungkan kebahagiaan dari kebenaran firman-Mu, sekali lagi kami menyerahkan diri kami. Kami mengakui akan semua kelemahan dan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, sikap. Kami menyadarinya Tuhan dan kami mengaku kami mohon pengampunan Tuhan. Suci dan kuduskan kami dan kuasai hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau saja yang memimpin dan menolong kami ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami, menuntun kami untuk memahami dan mengerti. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun Bapak Ibu yang mendengar, kiranya kami boleh diberkati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita boleh menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan sukacita daripada Tuhan. Kita boleh melewati hari-hari kita selama sepekan yang lalu, dan kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 62 yang baru saja kita baca. Dan saya akan baca kembali untuk kita di dalam ayat yang kedua, ketiga, ke-7, 8, dan ke-9. Demikianlah firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, di manakah kita dapat menemukan ketenangan dalam hidup? Banyak orang berpikir bahwa kalau mereka memiliki banyak harta, mereka akan bisa menikmati hidup dengan tenang. Bahkan banyak orang juga berpikir kalau mereka memiliki rumah yang besar, memiliki deposito yang banyak, kekayaan yang melimpah, dan ada satpam yang menjaga rumah, mereka akan merasa tenang dalam kehidupan mereka. Namun fakta yang membuktikan bahwa lebih banyak orang yang kaya atau orang yang kita lihat dari luar orang yang mampu, justru kehidupan mereka tidak tenang karena selalu merasa was-was dengan hartanya, khawatir dengan perusahaannya akan bisa bertahan atau masih tetap begitu saja. Ketenangan hidup bukan karena berada dalam situasi nyaman. Karena ketenangan hidup tidak diukur oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Ketenangan hidup yang dalam kehidupan kita, yang kita lewati, bukan diukur dengan berapa banyak harta yang kita miliki. Di dalam Mazmur 62 ini, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Kita melihat dari ayat yang pertama, untuk pemimpin widuan menurut Yedutun Mazmur Daud. Jadi Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud. Dan beberapa penafsir mengatakan bahwa ketika Daud menulis Mazmur ini, dia berada pada masa-masa getir di dalam hidupnya. Ada penafsir yang menyatakan bahwa Mazmur 62 adalah di saat di mana Daud melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaan atau yang ingin merebut tahta. Dari ayat yang kelima dari bagian pembacaan firman Tuhan kita. Dan dalam pelarian itu, Daud merasa sangat takut. Daud merasa sangat gentar. Dan tentunya Daud pasti merasa sedih. Alasannya adalah karena Absalom yang ingin merebut kekuasaan itu adalah putra Daud yang sangat dia sayangi. Siapakah Daud? Firman Tuhan
Kita semua sudah mengenal siapa Daud. Daud adalah raja yang kedua setelah Saul di dalam bangsa Israel. Karena dia raja, pasti Daud memiliki kekayaan. Karena dia raja, Daud memiliki penguasa sebagai penguasa. Karena dia raja, Daud termasyhur, dia terkenal di mana-mana. Dia memiliki banyak pengawal, dia memiliki banyak tentara. Di sini kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Daud. Daud mengatakan orang yang sangat kaya bukan ditentukan dia memiliki ketenangan hidup. Daud tahu bahwa orang yang dihormati tidaklah selamanya dia memiliki ketenangan hidup. Orang yang selalu dikawal atau dijaga, memiliki satpam dan pengawal di rumah selama 24 jam, tidak ditentukan, tidak mesti dia harus tenang dalam kehidupannya. Daud mengatakan bahwa dia bisa tenang, bisa merasa tenang dalam hidup, itu oleh karena ketika dia dekat dengan Allah. Hanya ada satu alasan mengapa Daud merasa tenang dari ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga dari bacaan firman Tuhan yang saya sudah baca untuk kita. Di sini Daud menyatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita membaca dan melihat melalui medsos tentang beberapa artis yang sangat terkenal di dunia dan kita mengetahui di sana kematian atau akhir mereka mengakhiri hidup mereka dengan sangat tragis. Contoh saja Raja Pop yang beberapa tahun dulu itu sangat heboh sekali, Michael Jackson. Dia meninggal karena overdosis. Demikian halnya juga Marilyn Monroe yang juga sangat terkenal, artis yang sangat terkenal. Dan ia juga mengakhiri kehidupannya dengan overdosis, dengan minum obat tidur sepanjang kehidupannya. Nah, mengapa mereka mengakhiri hidup mereka dengan tragis? Bukankah mereka orang yang kaya? Bukankah mereka orang yang terkenal? Bukankah mereka yang orang yang memiliki segala sesuatu dan mereka dapat membeli apa saja? Bahkan mereka dapat membeli pesawat pribadi untuk mereka. Mereka bisa membeli apapun. Tapi kita melihat mengapa mereka tidak bisa tenang dalam hidup mereka. Mereka tidak bisa tidur dan hanya bergantung pada obat-obat penenang. Jawabannya adalah ketenangan hati sekali lagi bukan ditentukan oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di sekitar kita hanyalah pendukung dalam hidup ini. Mengapa Daud menyatakan bahwa ketenangan hanya bila kita dekat dengan Allah? Karena ketenangan itu ada di dalam hati. Dan hati itu tidak memerlukan uang. Hati tidak memerlukan pakaian. Hati tidak memerlukan perhiasan. Hati tidak memerlukan apa yang ada di sekitar kita. Hati memerlukan sesuatu pribadi yang bisa mengisi hati itu sendiri. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali, salah satu potensi yang membuat sebagai akibat manusia jatuh ke dalam dosa adalah dari hati. Ketika hati merasa tidak puas dengan apa yang ada. Jadi hati menentukan ketenangan dalam hidup kita. Kapan manusia bisa puas dalam hidupnya? Saya pikir mungkin tidak ada. Karena kita bisa bayangkan ketika manusia mulai menuju karirnya lebih baik, mungkin dari yang tadinya hanya penjual sayur, kemudian akhirnya bisa membeli sepeda, dan dia merasa akan semakin lebih banyak, dia ingin membeli motor dan dia bisa beli motor. Kemudian selanjutnya dia merasa tidak puas, masih ada yang bisa dia beli, dia bisa membeli mobil. Dan setelah dapat mobil, dia masih bisa berharap lagi untuk bisa mendapat atau memiliki sebuah rumah yang besar. Dan inilah titik ketidakpuasan manusia yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia tidak pernah menemukan kepuasan di dalam kehidupannya.
Memang tidak bisa dipungkiri begitu banyak hal yang bisa mencuri ketenangan kehidupan kita. Khawatir akan masa depan. Entah itu masalah keluarga, usaha atau pekerjaan kita yang mungkin dalam masa-masa sekarang ini kurang pendapatan, yang mungkin juga harus dikeluarkan dari pekerjaan karena harus mengurangi tenaga pekerja. Dan hal-hal inilah yang merupakan salah satu dari yang mencuri akan ketenangan dalam hati, dalam hidup kita. Khawatir akan masa depan dan banyak lagi hal-hal yang lain sewaktu-waktu bisa saja mencuri ketenangan hati dan pikiran kita. Dan hal yang sama pernah dialami oleh Nabi Elia. Beberapa tahun yang lalu kita belajar tentang Elia. Bagaimana Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Di sana menceritakan tentang Elia yang pernah melakukan sesuatu yang spektakuler bersama dengan Allah. Dia mengalahkan dan membunuh 450.000 Nabi Baal. Namun setelah ia melakukan semua itu, dia diancam oleh Isabel yang hendak membunuh nyawanya. Dan hal ini membuat Elisa merasa cemas dan dia merasa ketakutan. Dia begitu takut dengan sangat hebat dan membuat hatinya tidak tenang, tidak nyaman dalam menikmati hidup. Bahkan dalam kisah itu dikatakan bahwa Elia sempat berkata bahwa dia seperti ingin mati. Sampai akhirnya malaikat Tuhan datang dan memerintahkan kepada Elia untuk bangun dan makan. Mengapa malaikat datang kepada Elia pada masa itu? Karena Allah tahu, Allah mengerti bahwa Elia butuh kekuatan. Elia butuh satu kemampuan untuk dapat melanjutkan panggilannya sebagai utusan Tuhan. Dan setelah itu, Elia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat. Dan dia bangkit. Dia mendapat kekuatan yang baru untuk dapat melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tekanan dan masalah adalah kenyataan hidup yang tidak terelakkan. Kenyataan hidup yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar dari apa yang dikatakan oleh Daud kepada kita, secara khusus dalam pelajaran atau kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ini. Tekanan bisa membuat kita tenggelam dalam keburukan, tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Daud bahwa kunci hidup tenang, sumber hidup tenang adalah hanya dekat dengan Allah. Tema firman Tuhan untuk kita pada saat siang hari ini adalah sumber ketenangan dalam hidup. Sumber ketenangan dalam hidup. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Daud berkata, bukan karena dia raja, dia bisa tenang. Bukan karena dia kaya, dia bisa tenang. Bukan karena dia memiliki banyak pengawal, dia bisa tenang. Bukan juga dengan memiliki harta benda yang begitu banyak, dia bisa tenang. Tapi Daud berkata bahwa dia hanya bisa tenang ketika ia dekat dengan Allah. Mengapa Allah menjadi sumber ketenangan bagi orang yang bersandar kepadanya? Mengapa Allah menjadi sumber ketenangan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Saya mengajak kita kembali untuk melihat di dalam ayat yang ke-9a, di sana mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ini merupakan satu panggilan yang dinyatakan oleh Daud bagi bangsa Israel, bagi umat Allah. Daud, seorang raja, dia bisa merasakan selama hidup Daud dari masa mudanya, dia sudah bisa merasakan bagaimana hubungannya dengan Allah, bagaimana ia menikmati kasih Allah sepanjang kehidupan bersama dengan Allah.
Dan satu-satunya yang dapat menolong dia hanyalah dekat dengan Allah. Mengapa harus Allah? Karena kita membutuhkan satu pribadi yang sungguh-sungguh dapat kita percayai. Dan pribadi itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh bisa menolong kita. Yang bisa melepaskan kita dan menolong kita terlepas dari persoalan masalah yang kita hadapi. Apakah kita tidak bisa percaya kepada manusia? Bisa. Tapi percaya kepada manusia ada batasnya. Seperti hubungan antara suami dan istri. Ya, suami dan istri harus saling percaya untuk bisa membina rumah tangga dengan baik. Tapi ini berbeda. Yang dibutuhkan oleh manusia adalah sosok atau pribadi yang sungguh-sungguh bisa mengisi hatinya, yang bisa menolong hatinya untuk tenang. Manusia, keterbatasan manusia tidak mungkin bisa untuk menolong manusia sesamanya. Oleh karena itulah Allah adalah pribadi yang patut, yang dapat dipercayai sebagai penolong. Kalau sesama kita sebagai manusia, di dalam organisasi ada bendahara, ada sekretaris, ada ketua. Dan ketika kita memilih seorang bendahara, kita pasti memilih dan melihat latar belakangnya, melihat bagaimana kehidupannya, secara khusus bagaimana tentang keuangan. Apakah dia dapat dipercayai atau tidak? Hal ini yang menjadi satu bagian dalam kehidupan kita sebagai sesama manusia. Kita harus mencari orang yang dapat dipercayai, bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tapi dengan Allah, kita berbeda. Allah adalah pribadi yang kita percayai karena Dia dapat menyelamatkan kita. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan diselamatkan. Bapa memberikan keselamatan, Allah adalah sumber keselamatan. Nah, kalau Dia adalah sumber keselamatan yang dapat menyelamatkan kita, pribadi yang dapat menyelamatkan kita, apalagi dengan persoalan, masalah, Dia pasti dapat menolong. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa harus Allah yang kita percayai dalam hidup. Karena Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh dapat kita percayai. Dia memberikan keselamatan bagi kita. Selain itu, dalam kehidupan kita sebagai manusia, dalam menghadapi banyak persoalan dalam hidup, kita juga perlu seseorang atau teman atau tempat kita mencurahkan hati, mencurahkan persoalan kita. Dari ayat yang ke-9, C, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Dalam bagian ini, alasan kita memilih Allah sebagai sumber ketenangan, alasan di sini adalah kita mencurahkan isi hati kita kepadanya dan Dia akan pasti menolong kita. Contoh saja kalau kita mencurahkan persoalan kita kepada teman atau kepada keluarga. Mungkin sebatas berapa lama dia bisa. Tapi sebatas waktu mungkin dia bisa menjaga. Kadangkala ada orang yang mengatakan ini rahasia ya. Dia berbicara kepada teman ini rahasia, nggak boleh diketahui orang. Saya yang punya persoalan ini dan itu. Dan setelah itu hari berikutnya dia bertemu lagi teman yang satu. Dan dia mengatakan hal yang sama, ini rahasia. Dan tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Kalau dihitung dari beberapa tempat yang dia pergi, dia sudah menyampaikan banyak hal. Dia mencurahkan dan menyampaikan. Sesama manusia, pada saatnya dia akan membuka juga apa yang sudah kita alami. Tapi berbeda dengan Allah, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah, Dia turut merasakan. Dia turut tahu apa yang sedang kita alami. Tapi sesama manusia, terkadang dalam hidup ini, sesama manusia hanya bisa mendengar, apakah dia mendengar dengan baik, atau mendengar kemudian tidak memperhatikan dengan baik. Terkadang beberapa hal, ekspresi yang terjadi dalam kita mencurahkan isi hati kita kepada sesama, apakah dia memiliki respon yang positif atau negatif.
Itulah yang sering terjadi. Tapi jika kita datang kepada Allah, kita berserah kepada Allah, kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah, maka Dia akan menolong kita. Dan Dia juga yang akan memberikan kita ketenangan hidup. Dia yang akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan menolong kita untuk melepaskan dan berikan solusi baik bagi kita dalam menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Banyak masa-masa sekarang ini orang yang tertekan dengan masalah hidup. Banyak orang yang merasa kecemasan yang luar biasa. Dalam beberapa waktu yang lalu, beberapa teman di medsos juga menyampaikan bagaimana rasa hatinya. Cemas, ingin mati, kecemasan yang berlebihan, rasanya tidak ingin hidup lagi. Rasanya dunia ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Ketika saya membaca ini, sesuatu hal yang saya pahami, kalau saja dia datang kepada Allah, maka Allah akan menolong dia. Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Tapi dia bukan seiman dengan kita. Tuhan mendengar setiap pergumulan kita. Tuhan turut merasakan setiap persoalan yang kita hadapi. Jika kita berserah kepadanya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, Dia akan menolong kita. Dan hal yang ketiga, mengapa harus Allah? Karena dalam hidup ini, kita butuh tempat untuk berlindung. Setiap manusia membutuhkan tempat untuk berteduh. Itu sebabnya manusia bisa membangun rumah. Membuat rumah yang megah, yang mewah, besar, kecil, bergantung kepada si punya rumah. Bergantung juga kepada keadaan dana yang dia miliki. Dan saya percaya setiap manusia juga dalam membangun rumah akan memperhitungkan segala hal. Baik itu dari sisi keamanannya, kokohnya bangunan itu, dan segalanya. Dia akan berusaha bagaimana caranya. Dan orang yang mampu mungkin dia bisa membangun dan merencanakan bahwa karena dia punya banyak harta, dia punya banyak uang, untuk menjaga supaya dia bisa aman, mungkin dia akan bangun rumah yang lebih besar, di mana ada teralis dipasang di sana sini, tembok di sana sini, kurang lagi bisa satpam, dan mungkin juga bisa anjing dan lain sebagainya. Itu cara manusia untuk mencari perlindungan. Inilah cara-cara manusia, karena manusia membutuhkan perlindungan. Dan cara ini yang dapat dia lakukan. Begitu juga ketika dia menghadapi persoalan dalam hidup, dia membutuhkan perlindungan. Perlindungan yang dia dapat, jika dia tidak mengenal Tuhan, maka dia akan mencari temannya. Dia akan mencari orang yang dia rasa bisa dipercayai. Dia rasa bisa menolong dia. Dia biasa bisa melindungi dia dalam masalah yang dia hadapi. Namun sekali lagi dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia semuanya adalah sia-sia. Rumah mewah, gedung yang megah, apapun cara kita untuk membangunnya, semua itu akan musnah, semua itu akan hilang. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, seharusnya kita belajar bagaimana Daud mengatakan dalam ayat yang ke-7, di sana mengatakan, hanya Dialah gunung batu keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia percaya bahwa hanya berlindung kepada Allah, hanya percaya kepada Allah, dia dapat melewati semua persoalan yang sedang dihadapi. Dan hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Daud dalam bagian ini mengungkapkan bagaimana perasaannya ketika ia menghadapi persoalan masalah dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, 10 tahun yang lalu, namanya yang kecemasan, banyak orang yang mengalami, tapi memang tidak semua. Ya. Pengalaman hidup
kita dengan Tuhan itu sangat membuat kita untuk semakin mengerti, semakin memahami bagaimana pertolongan Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. 10 tahun yang lalu, saya pernah mengalami yang namanya kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Pada saat itu, anak kami yang bungsu masih sangat bayi. Itu yang masih butuh perawatan, masih butuh penjagaan. Namun dalam bagian ini, saya tahu pada akhirnya bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena Tuhan punya maksud. Dalam sekian lama saya menghadapi ini, yang ada adalah ketakutan. Saya takut mati. Kalau saya tertidur, saya tiba-tiba terjaga. Karena saya berpikir kalau saya tidur nanti langsung mati. Saya akan meninggalkan suami, anak yang masih kecil dan tidak dapat diurus. Dan ini merupakan satu hal yang sangat menggelisahkan saya. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi hikmat daripada Allah juga menolong saya untuk mengerti bahwa saya harus kembali kepada firman Tuhan. Saya harus membaca firman Tuhan yang boleh memberikan saya ketenangan, yang dapat menolong saya dalam menghadapi semua ini. Dan pada saat saya mengalami hal itu, saya tidak pernah mengkonsumsi atau pergi ke dokter untuk minta obat. Dan tidak ada orang yang tahu apa yang sedang saya alami, kecuali diri saya sendiri. Suami pun tidak tahu, tapi karena sudah sekian lama keadaan saya yang boleh dikatakan berbeda dari yang biasa, dan itu membuat suami kadang-kadang merasa curiga apa yang terjadi. Akhirnya saya menceritakan apa yang saya alami. Sebaiknya lebih baik kita terbuka dengan pasangan kita, apa yang kita alami. Jangan sampai menyimpan masalah, jangan sampai menyimpan sesuatu dalam hidup kita sehingga ketika kita memiliki satu reaksi yang tidak selayaknya kita buat, mereka marah, mereka tidak suka. Dan kita harus bisa berterus terang. Dan saat itu saya menyampaikan bahwa ini yang saya alami, perasaan ini. Dan dia mengatakan, percayalah hidup kita di dalam tangan Tuhan. Benar. Karena dia tidak mengalaminya. Dia tidak mengalami itu dan dia tidak menghadapi itu. Sangat mudah untuk kita mengatakan, tenang saja. Sangat tenang. Ya, firman Tuhan mengatakan, tenang saja. Hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Dia berkali mengatakan itu. Saya mulai marah. Saya mengatakan, saya minta Bapak ada di sini, tapi tidak usah ngomong. Biar saya mencurahkan semua isi hati saya, tapi jangan jawab. Tidak usah jawab. Cukup sentuh saja, doakan saja. Jangan jawab. Karena kalau engkau menjawab, kalau Bapak menjawab, saya akan semakin lagi terpuruk. Saya akan semakin lemah. Dan itu yang terjadi. Kalau orang yang mengalami kekhawatiran yang sangat berlebihan, ketika kita memberikan pandangan yang menurut kita itu secara logika itu masuk akal. Tetapi bagi mereka yang sedang menghadapi ini, mereka akan bukan bertambah akan kuat, tapi justru akan membuat dia semakin down. Dia tidak akan bisa bangkit. Itu yang membuat kebanyakan orang yang mengalami hal ini bisa mengakhiri hidupnya. Dalam saat-saat seperti itu, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dan satu hal yang saya minta pada akhirnya kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya masih mau untuk melayani. Saya masih siap untuk melayani. Kalaupun saya diizinkan untuk melayani orang keadaan seperti saya alami, saya siap untuk menghadapinya. Dan tanpa saya rasa, akhirnya Tuhan memberikan pemulihan bagi saya. Saya bisa melewati semua itu. Tapi dalam keadaan saya seperti itu, benar apa yang saya minta dengan Tuhan, Tuhan mengutus orang datang kepada saya dan menyampaikan apa yang sedang dihadapi. Dan itu lebih parah dari apa yang saya alami. Mereka hanya bisa menangis, mereka tidak bisa berjalan, mereka tidak bisa makan, tidak ada sesuatu yang bisa mereka nikmati. Itu lebih parah. Dengan melihat keadaan mereka, saya bisa merasakan dan saya bisa menilai apa yang sedang mereka alami. Karena saya merasakan itu sendiri. Terkadang kita berpikir, masa iya ya, dalam keadaan seperti itu pun kita masih bisa melayani orang. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ini menguatkan
saya untuk terus belajar firman Tuhan. Setiap hari, karena kekhawatiran itu datangnya itu tidak diundang, perginya juga tidak diusir. Dia datang mungkin dalam sejam muncul atau dalam beberapa menit muncul. Ketika saya menggendong bungsu yang masih bayi, saya menggendong, tiba-tiba muncul, saya akan lari ke kamar dan saya meletakkan dia kembali. Karena saya tidak mau kalau pada akhirnya saya mati, itu pikirannya, karena saya mati, dia ada di tangan saya. Nah, itu pikiran kita sebagai manusia. Tapi Tuhan memberikan kekuatan sehingga dapat melewati semua itu dengan baik. Dan pada akhirnya, orang-orang yang mengalami hal yang sama, itulah yang Tuhan utus kembali untuk ya bisa dilayani. Dan sekarang ini banyak sekali orang mengalami hal yang seperti yang saya alami. Sudah sekian orang, baik itu ibu-ibu, anak muda yang belum menikah, bapak-bapak, bahkan dari berbagai tempat, saya hanya bisa melayani mereka melalui telepon. Karena saya percaya bahwa doa tidak dibatasi oleh tempat, doa tidak dibatasi oleh situasi. Kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melawat dan Tuhan akan menjamah mereka. Dan apa yang mereka alami, karena saya sudah mengalaminya. Ketika saya berbicara, itu menolong mereka untuk bangkit. Itu menolong mereka untuk kuat. Dan itu menolong mereka untuk akhirnya bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Ketika saya mengalami atau melayani orang seperti ini, terkadang saya hanya mendengar tangisan saja. Karena mereka tidak bisa mengungkapkannya lagi. Apa yang sedang dia rasakan. Tapi saya mencoba untuk masuk, berbicara. Karena saya sudah alami dan saya tahu apa yang sedang mereka alami. Dan saya percaya Tuhan yang memberikan itu, Tuhan yang mengutus sehingga ada peluang bagi saya bertemu dengan mereka. Walaupun tidak secara langsung. Dan mereka boleh dapat kekuatan baru. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Daud pun dalam hal yang sama. Ketika di tengah masalah hidupnya, Daud tetap bisa menguatkan orang lain. Disitulah ia mengatakan di dalam ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Daud tetap menguatkan orang lain dan ia mengatakan percaya saja kepada Allah. Hanya percaya, serahkan, curahkan semua isi hatimu kepada Tuhan. Dia yang akan menolongmu, dia yang akan berikan engkau kekuatan. Memang secara kenyataan, bagaimana bisa kita yang sedang tertekan bisa menguatkan orang lain? Namun, jika kita bisa mengalami ketenangan dalam menghadapi setiap persoalan, Tuhan memberikan kita ketenangan untuk dapat melayani orang dan menguatkan orang. Dan Tuhan juga memberikan kita kemampuan. Tuhan memberikan kita sanggupan untuk menguatkan orang lain. Dan dengan menguatkan orang lain, kita akan bertambah kuat di dalam Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah. Dan pada saat yang sama, Ia ingin supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam mengenal akan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Dalam menghadapi persoalan, dalam masalah yang kita hadapi, tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi, terutama pada masa-masa sekarang ini, karena COVID, dan begitu banyak orang yang kena, yang masuk, mungkin ada di antara kita yang mulai was-was, mulai takut. Tapi mari, dengan rasa takut, kita serahkan kepada Tuhan. Sebagaimana Daud sendiri, ketika ia merasa cemas, ketika ia merasa takut, ketika ia merasa tidak tenang, dia hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tahu, kuasa Tuhan itu nyata di dalam kelemahan kita. Dan Dia akan menopang kita dan menolong kita untuk melewati semuanya.
Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh diberkati. Dan mari Bapak Ibu kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari-hari ke depan dengan tetap mempercayai Dia, Tuhan satu-satunya dalam hidup kita yang dapat menolong kita, yang dapat memberikan jalan keluar kepada kita dalam melewati setiap persoalan masalah hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menopang. Dia tidak akan biarkan kita terjatuh, tergeletak. Dia selalu menopang kita dengan tangannya. Dan kuasanya akan selalu nyata. Biarlah kita senantiasa belajar hari demi hari terus dari kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan kita, mengajar kita untuk sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Jika ada di antara kita pada masa sekarang ini, saat ini, masih dalam kecemasan yang terus-menerus, mungkin hubungan yang intim belum terjadi antara saudara dengan Allah. Dan jika saudara masih menghadapi ketakutan, masih menghadapi kecemasan, terkadang muncul dan Anda merasa tidak sanggup, mungkin sumber ketenangan belum ada dalam hidup Anda. Artinya masih berharap kepada kekuatan manusia, masih berharap kepada kemampuan sendiri. Tapi kita belajar kembali dari apa yang dikatakan oleh Daud dalam bagian ini, bahwa sumber ketenangan dalam hidup kita hanya Allah. Allah lah yang dapat kita percayai. Allah lah tempat kita mencurahkan isi hati kita. Dan Allah lah yang menjadi tempat perteduhan kita, turun-temurun sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam setiap kelemahan kami. Ketika kami menghadapi beban hidup, ketika kami menghadapi masalah hidup, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu ada di sisi kami. Tuhan selalu mendengar jeritan kami. Tuhan selalu melihat hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah Roh-Mu yang kudus akan terus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih penuh dengan kekhawatiran dalam hidup. Masih penuh dengan rasa takut dalam hidup. Dalam menjalani masa-masa depan, Tuhan tolong berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan, berilah jalan keluar. Kami percaya bahwa hanya Engkau Allah sumber ketenangan dalam hidup kami. Dan ajarlah kami hanya bergantung penuh kepada Engkau saja. Satu-satunya tempat perteduhan kami, satu-satunya tempat kami mencurahkan isi hati kami, mencurahkan seluruh pergumulan hidup kami. Satu-satunya Allah yang dapat menolong kami, karena Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang menciptakan kami, dan kami percaya bahwa hidup kami aman dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua karya keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh menguatkan kita, bahkan mendidik kita dalam kebenarannya. Kiranya Tuhan akan menolong kita melalui Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah sumber berkat bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan memberikan persembahan. Di saat ini Tuhan menolong kami untuk memberikan dengan sukacita, dan segala sesuatu yang kami berikan Tuhan berkati agar supaya itu dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil kami mendoakan untuk setiap pribadi yang mengelolanya, Tuhan berkati agar supaya diberikan kekuatan dan hikmat dari Tuhan, dan pelayanan Tuhan tetap berjalan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Hidup kami serahkan kepada Tuhan untuk menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita, nyanyian kemenangan iman nomor 131. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2.
Martabit. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena ada kesempatan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum saya akan bawa kita dalam doa syafaat, terlebih dahulu saya akan membaca beberapa nama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun mulai tanggal 11 sampai tanggal 17. Bulan 1 2021. Giovanni Fadrik C. Zevanya Bungan Amabel. Valerino Eliel Ril. Juani Julan. Alung Juk. Neta Kelua. Yeti Minading. Nailan Lana Tasya Esra. Dea Faren, Ceko Presetio, Herianti, Novita, Nathan, Eri Jansen, Jetro Nores Sianadi, Yance Nilalai, Jovita Anfeli, Erni Tanjung, Jano Warno, Juari, Seli Ana Larissa, Miolen Aing, Alejandro Nova Putra, Weni Rita Sari, Doni Agape Aris, Jeffrey Yo Hanes Endun, Corlina Deriyati Servolina, Anastasia Claudia. Kemudian yang berulang tahun pernikahan Bilung Apuy dan Soling Jalung, Okta Dede Legianto dengan Novarianti, Petrius Tanyit dengan Santi T, Yan Cornelius dengan Elizabeth Petriani, Darwin Usat dengan Martina. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara yang berulang tahun. Baik ulang tahun secara pribadi maupun dalam keluarga atau pernikahan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menyertai dan memberkati mereka dalam rumah tangga mereka. Hari ke hari Tuhan telah memberkati. Sehingga saat ini mereka boleh menaikkan syukur mereka kepada Tuhan. Demikian juga kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk menaikkan syukur kami dan doa kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi ke dalam tangan Tuhan. Anggota jemaat kami, Tuhan juga memberkati. Dari anak kecil sampai orang tua, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini ada kesempatan untuk kami berdoa untuk keutuhan bangsa dan NKRI serta para pejabat negara dari pusat sampai daerah, secara khusus Provinsi Kaltara dan Kabupaten Bulungan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong dan memberkati, sehingga saat ini kami boleh merasakan keamanan dan kekuatan dari Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan bagi pemerintahan kami. Dan secara khusus kami menyerahkan pemerintah secara keseluruhan. Tuhan memberkati. Dari presiden sampai ke desa-desa. Kami serahkan pada Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami teringat akan saudara kami Sapukding, Ferry Agunawan, Ferry Markus,
Agus, Daniel, Yesaya, Petelan Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Herman, Wati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anje Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Saraparan, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunitate, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana, Arek, Yusuf Bahwan, Erni Sulutan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, dan Rudiana Lilit. Saat ini Tuhan kami tahu, saudara-saudara kami ini dalam keadaan sakit. Baik yang ada di rumah sakit atau yang ada di rumah. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan jamah dan sembuhkan mereka sesuai dengan iman mereka kepadamu dan iman kami bersama. Dan mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan juga tolong Tuhan kuatkan mereka. Biarlah di dalam menghadapi masa tua mereka hanya selalu memandang kepada Tuhan yang akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami tetap berdoa untuk umat Kristen dan para pemimpin gereja dunia, secara khusus GKII. Tuhan juga memberkati para pemimpin kami. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh memimpin gereja kami dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga teringat akan para penginjil kami. Secara khusus kami berdoa untuk penginjilan, baik yang ada di luar negeri, yang ada di dalam negeri. Secara khusus program Departemen Penginjilan Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan. Suku-suku yang belum terjangkau, kami percaya Tuhan sanggup menolong. Baik para tenaga yang Tuhan percayakan untuk menjangkau mereka, Tuhan tolong. Dana yang mereka butuhkan dalam pembinaan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah orang-orang yang siap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Berkatilah mereka yang Tuhan percayakan untuk melayani mereka secara khusus di lapangan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga tak lupa mendoakan program di dalam jemaat ini. Baik program pembangunan dan juga beberapa program yang telah terlaksana dan akan dilaksanakan. Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan memberkati semua yang direncanakan, program pembangunan. Tuhan memberkati semuanya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dana yang diperlukan Tuhan memberkati. Secara khusus kami membutuhkan dana yang cukup besar dalam membangun gedung pembinaan anak. Kami percaya Tuhan memberkati sehingga apa yang kami rancangkan ini, programkan ini, semuanya berjalan dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan. Berkatilah pengurus jemaat berserta hamba-hambamu yang mengelola baik dana dan rancangan program. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tak lupa mendoakan hamba-hambamu yang melayani di tempat ini. Pak Gembala sekeluarga, asisten-asisten yang ada, Tuhan memberkati. BPJ sebagai mitra kerja mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Ada banyak hal yang ingin hamba sampaikan dalam doa syafaat ini. Namun hamba terbatas untuk mengungkapkan satu persatu. Satu hal yang menjadi keyakinan hambamu, bahwa Allah Roh Kudus akan menyempurnakan doa kami kepada Bapa di sorga. Karena hamba meminta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
saatnya kita mengakhiri persekutuan kita di saat ini. Kita akan kembali ke aktivitas kita. Kita percaya meskipun kita tidak melihat hari-hari hidup kita ke depan, namun tetaplah kita ingat bahwa sumber damai sejahtera, sumber ketenangan dan sukacita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu tetaplah berharap dan percaya kepadanya. Dialah Yesus jawaban dalam setiap hidup kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Dia Tuhan yang senantiasa menghibur kita. Dia Tuhan yang senantiasa menolong kita melewati setiap hari-hari hidup yang Dia anugerahkan bagi kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kembali katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kembali katakan, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Katakan kembali, hanya Yesus jawaban hidupku. Doa berkata oleh Ibu Pendeta Marta Biru. Hanya Yesus jawaban hidupku. Baik jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami,
terpujilah namamu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Setiap kami yang telah terlibat dalam pelayanan ini, biarlah Tuhan telah memberkati kami. Dan Tuhan telah menolong dan menuntun kami. Sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, serta kasih daripada Yesus Kristus dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai jemaat seluruhnya dari saat ini sampai hari Maranatha. Yesus datang menjemput kita, membawa kita masuk ke sorga yang kekal. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk saat teduh. Ibadah kita selesai, disampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.